Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan program persembahan TVRI Stasiun Sulawesi Tengah malam hari ini. Senang sekali saya Anita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung. Dan malam hari ini kita akan membahas topik dengan judul pelayanan online. Ini adalah inovasi yang baru saja diluncurkan oleh Dinas Dukcapil Kota Palu. Namun sebenarnya pemirsa, kalau kami boleh menginformasikan kepada Anda bahwa selain inovasi Lamar Aku yang baru saja diluncurkan beberapa hari yang lalu, ternyata Dinas Dukcapil ini sudah meluncurkan begitu banyak inovasi berbasis online. Maka tema yang kita angkat malam hari ini sangat relevan dengan apa yang akan kita bicarakan malam hari ini. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini benar-benar dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Palu. Bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Palu ini bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada di Kota Palu ini. Kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI malam hari ini. Hadir bersama kita Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu, Ibu Rosida Talib. Assalamualaikum Ibu Rosida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Baik, selain Ibu Rosida Talib, kita juga menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Palu Selatan, Bapak Tasdir Rasada SAG. Pak Tasdir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini Pak Tasdir. Sama-sama. Dan pemirsa bergabung bersama kita melalui Zoom ya, secara virtual, pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Slamet Riyadi Chante MSI sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Slamet. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini secara virtual. Dan pemirsa, malam hari ini dengan topik yang kita angkat dan akan kita diskusikan malam hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog interaktif, dan line telepon yang Anda bisa hubungi sudah tertera di layar televisi Anda di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Dua line telepon ini dapat Anda gunakan untuk berdiskusi bersama kami dalam dialog interaktif. Baik, saya ke Ibu Kadis dulu. Ibu Kadis, luar biasa inovasi yang baru saja diluncurkan beberapa hari lalu. Ini dari namanya saja sudah begitu ikonik dan menarik ya Ibu Kadis ya. Sehingga orang bertanya-tanya, wow, Lamar Aku ini bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Namun sebelum kita ke Lamar Aku yang begitu lagi viral ya sekarang ini ya Ibu Kadis, lagi happening. Saya juga membaca kemudian mendengar memang selain inovasi Lamar Aku ini sudah ada beberapa, bahkan banyak begitu ya, inovasi berbasis online yang sudah Ibu luncurkan semenjak Ibu menjadi Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu. Bisa Ibu ceritakan dulu bagaimana kemudian latar belakang ini? Jadi selamat malam pemirsa di Sulawesi Tengah. Jadi untuk layanan Dukcapil, untuk pelayanan administrasi kependudukan, untuk mendekatkan atau membahagiakan masyarakat, tentu kita perlu ada sosialisasi lebih, maksudnya lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yeah. Namun itu hal karena kita keterbatasan juga, sehingga perlu adanya inovasi, membuat suatu inovasi. Dengan adanya inovasi itu kita bisa mendekatkan lebih masyarakat, sehingga pada saat gempa itu ada dibantu kami oleh UNICEF dengan Yayasan Karampuang. Yang pertama sekali itu adalah Alpukat dengan Kasiku. Itu Alpukat itu adalah anak lahir pulang bawa akte kelahiran. Oke, baik. Itu luar biasa. Kita masih ambil Alpukat sampel ya, Bu, ya? ya. Oke. Begitu juga Kasiku, Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi itu masih 2 puskesmas dan 2 kelurahan. Baik. Pada saat kami masuk 2019, kami coba kembangkan seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit di Kota Palu. Alhamdulillah kami direspon untuk adanya kerjasama hal itu. Sehingga kita bisa menjaring anak-anak yang baru lahir, langsung punya, langsung membawa keluar dari rumah sakit atau keluar dari puskesmas atau keluar dari klinik, langsung membawa kartu keluarganya berserta akte kelahirannya.
Oke. Ya, itu setelah itu kami coba lagi menjaring yang lalunya pelayanan itu dari pintu ke pintu masing-masing administrasi kependudukan. Iya. Kita coba bangun loket ceria. Loket ceria. Ya, loket ceria ini loket yang cerdas, ramah, dan amanah. Baik. Dan gratis. Itu kita coba satu orang bisa melayani secara keseluruhan. Segala Akhirnya, macam 23 layanan administrasi Baik. kependudukan bisa satu orang bisa melayani. Alhamdulillah dengan itu sudah tidak tertumpuk masyarakat dan tidak lagi menunggu masyarakat. Oke. Dan kita sudah membuat nomor HP layanan online. Alhamdulillah juga kami bisa menyatukan berkat dukungan pimpinan, menyatukan bahwa nomor online yang kami kirimkan itu seluruhnya adalah nomor pribadi para pejabat. Jadi tidak ada lagi yang bisa, yang katakan tidak bisa, karena dia pasti apa permasalahan masyarakat langsung bisa dia jawab, karena dia adalah pejabat. Baik. Jadi itulah yang kita inikan. Setelah itu kami kembangkan ada pelayan seksi, layanan khusus disabilitas, orang sakit dan lansia, dan OGADJ, orang gila di jalan itu yang kami juga itu yang kami tangani. Jadi kami itu langsung turun dari rumah ke rumah kalau khusus itu. Turun ke rumah sakit ini, itu semua kita lakukan. Juga kami ada layanan Kaledo. Kaledo itu adalah keliling layanan sekolah-sekolah. Oke, ini seperti apa lagi model Jadi pelayanannya? kami layanan sekolah-sekolah itu khusus kalau SMA, mereka mungkin tidak memperhatikan sudah usia 17 tahun wajib KTP. Kami langsung meminta kepala sekolahnya berapa sih data yang umur 16 tahun sampai 17 tahun. Kami langsung turun, kami langsung merekam di sekolah-sekolah. Alhamdulillah itu pada saat ini seperti nanti hari Senin kurang lebih 101 SMA 8 kami akan rekam mulai usia 16 tahun. Tapi nanti dicetak KTP-nya pada saat usia 17 tahun. Jadi, pas ulang tahunnya mereka bisa menerima KTP-nya. Oke, baik. Itu Jadi itu semua yang kami lakukan, termasuk juga ada kami keluarga suka bergerak. Ini keluarga suka bergerak ini kami kerjasama dengan tim PKK. Itu untuk ke majelis-majelis taklim. Misalnya ada masyarakat kita yang sudah lama bermukim di Kota Palu tapi belum pindah. Jadi kita coba jaring supaya kita memudahkan pindah, tidak usah dia mengurus surat pindahnya dari daerah asal, tapi kami yang mengurus. Dukcapil yang mengurus ke daerah asal. Tinggal tujuannya, alamatnya saja yang kami minta. Jadi misalnya ada yang sudah lama bermukim, berdomisili di Palu, tapi KTP-nya Donggala misalnya. Iya. Itu Ibu Kadis misalnya, dan bukan Ibu Kadis ya, tapi staf yang kemudian turun begitu? Iya, bisa langsung. Bisa kita, maksudnya bisa kita pindahkan nanti antar kami dinas yang mengkoordinasikan dengan dinas kependudukan seluruh Indonesia. Baik. Jadi kalau kami memang dari Papua sering datang minta tolong, yang sudah bermukim sini, Jakarta, Jogja itu bisa semua. Tapi kami yang berhubungan, bukan lagi yang bersangkutan harus balik ke sana meminta SKPWNI-nya, surat pindahnya, baru kembali kemari. Sekarang sudah tidak ada lagi zaman begitu. Baik. Dari pintu ke pintu, kemudian meja ke meja begitu ya. Dan pindah alamat tidak perlu lagi ada surat keterangan RT RW. Langsung saja sampaikan untuk wilayah untuk wilayah Kota Palu. Dia langsung saja menyampaikan, kami akan pindahkan. Jadi kalau kemudian kita tambahkan dengan inovasi Lamar Aku, ini ada berapa jenis pelayanan berbasis online yang sudah dimiliki Dinas Dukcapil? Sekarang ini sudah 10. Sudah 10? Sudah 10. Ditambah dengan inovasi Lamar Aku? Lamar Aku. Ini KUA yang hebat. Luar biasa, baik. Saya ke Pak KUA, nanti kita lanjut lagi Bu Kadis ya. Bagaimana inovasi-inovasi yang sudah diciptakan ini mempermudah masyarakat ya. Oke, saya ke Pak Kepala KUA, karena kita bicara soal inovasi Lamar Aku. Saya ingin meminta tanggapan terlebih dahulu. Pak KUA, bagaimana kemudian pandangan Anda melihat inovasi Lamar Aku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah.
Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Ibu Kadis yang kami hormati, para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami hormati. Jadi pada kami dari Kantor Urusan Agama sangat mendukung apa yang program inovasi lamar aku ini, karena pada prinsipnya kita punya tujuan yang sama. Kita selaku instansi pemerintah punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu, karena prinsipnya kita ini pelayan masyarakat. Baik. Kita ditugaskan oleh negara ini untuk melayani masyarakat. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bisa melayani masyarakat sebaik mungkin semampu kita. Ya, jadi ini program inovasi yang sangat bagus sekali. Karena itu kami begitu ditawari oleh Ibu Kadis, alhamdulillah langsung ditindaklanjuti dengan MOU dan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Kantor Urusan Agama se-Kota Palu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Oke. Iya. Baik, sebelum kita lanjut lagi Pak Kepala KUA, kita ke Pak Slamet. Pak Slamet? Pak Dokter? Iya, Pak Dokter. Iya. Anda mendengarkan kami dengan baik ya dari studio ya? Ya. Baik. Pak Dokter Slamet Riyadi, Baik. jika Bapak melihat inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Palu khususnya, ini terakhir baru saja mengeluarkan atau meluncing satu inovasi baru yang diberi nama Lamar Aku. Ini dari nama saja sudah ikonik begitu Pak Dokter. Kalau melihat bagaimana perkembangan teknologi dengan apa yang kerja-kerja sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil, bagaimana tanggapan Pak Dr. Slamet? Silakan Pak. Ya, baik ya. Memang kalau kita melihat dan mencermati memang bahwa salah satu tuntutan bagi pemerintah daerah saat ini dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance itu, maka memang pemerintah daerah itu dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi ya, khususnya yang terkait dengan public service atau yang terkait dengan pelayanan publik ya. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini patut untuk diberi apresiasi ya. Hanya saja memang dengan berbagai program-program ini kelihatannya memang belum tersosialisasi dengan baik ya. Saya sendiri sebagai akademisi ini baru mendengarkan istilah-istilah ini ya. Jadi memang menarik kedengarannya, hanya saja publik atau masyarakat belum bisa memahami ya bagaimana sebenarnya prosedur dan mekanisme untuk penggunaan yang istilah-istilah ini, termasuk lamarku itu. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling utama dulu adalah bagaimana mensosialisasikan ke publik ini ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan dialog kita malam ini ya publik atau masyarakat bisa lebih memahami itu. Bagaimana terutama tadi itu bagaimana penggunaan dengan menggunakan istilah pelayanan atau layanan yang dengan istilah lamarku dan lain-lain sebagainya itu ya. Itu untuk komentar saya. Baik. Tapi poinnya kalau menurut saya ini penting memang dan tuntutan memang dalam era sekarang itu, dalam era revolusi industri 4.0 memang Pemda harus lebih kreatif itu. Yang disebut dengan digital government ya. Nah, hanya saja itu tadi poinnya. Apakah memang ini sudah tersosialisasi dengan baik ke publik ya? Baik. Ya. Artinya dengan kondisi masyarakat kita yang juga heterogen, ini dirasa sudah layak begitu, Pak Dokter? Iya, memang seperti itu. Hanya saja memang ini penting sosialisasi. Lalu apakah memang masyarakat juga ini sudah bisa memanfaatkan istilah-istilah ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, itu Baik. juga penting ya. Salah satu problem sekarang kan adalah jaringan yang kurang bagus itu, utamanya yang masih yang berdomisili di pinggir-pinggir kota ini. Ya. Bahkan saya
depan sebenarnya kelurahan harus lebih dekat dengan masyarakat itu dalam pelayanan itu. Nah, jadi kalau saya ada online, ada offline ya. Karena masyarakat juga tidak semua memahami soal penggunaan IT itu ya. Tetapi mau tidak mau kita harus mengarah ke sana ya. Hanya saja memang harus secara bertahap. Tidak bisa harus semuanya harus online. Jadi harus dipadukan antara online dengan offline. Oke, Ya, jadi itu komentar saya terkait dengan sistem konvensional masih kita butuhkan begitu ya, Pak Slamet ya? ya, saya kira penting itu ya, karena memang jaringan juga terkadang memang tidak begitu bagus kan. Iya. Ya, masyarakat juga masih ada gagap dengan IT. Iya. Itu salah satunya. Nanti juga akan kita bahas soal itu, Pak Dr. Slamet. Kita ke Ibu Kadis. Ibu Kadis, ini kalau di total dengan inovasi lamar aku ini berarti ada 10. Nah, kalau saya boleh bertanya, sudah sejauh mana sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil terkait dengan inovasi-inovasi ini? Jadi kami sejak adanya inovasi-inovasi tersebut, kami coba melalui media, Instagram, Facebook itu, dan media, misalnya media-media yang ada yang bisa kita hubungi, kita coba sama-sama. Termasuk media cetak? Termasuk media cetak. Dan alhamdulillah pada malam ini kami diundang di sini. Terima kasih banyak. Ini merupakan salah satu sosialisasi terbesar se-Sulawesi Tengah bisa supaya masyarakat lebih mengetahui bahwa adanya online. Namun seperti tadi yang disarankan, ya ada juga online offline, kami juga itu tetap buka. Jadi online offline kami tetap. Baik. Malahan kami mungkin dalam waktu dekat, mungkin Februari, kita sudah launching lagi untuk seluruh kecamatan. Jadi bukan cuma di kantor Dukcapil saja bisa melayani administrasi kependudukan, tapi di kecamatan, memang selama ini sih kecamatan sudah melayani administrasi kependudukan. Baik. Namun belum ada pencetakan KTP dan kartu identitas anak. Yang kartu merah itu. Pada saat mungkin launching nanti, paling lambat bulan Februari itu sudah bisa semua dilaksanakan di kecamatan. Sehingga tidak perlu lagi semua harus ke kantor Dukcapil, misalnya yang offline. Oke, baik. Jadi lebih mudah lebih begitu mudah. ya. Dan prosedurnya juga lebih singkat Lebih begitu ya, singkat, Ibu iya. Kadis. Lebih dekat, membahagiakan masyarakat. Baik, Ibu Kadis, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita juga dengan Kepala KUA Palu Selatan. Pemirsa, kita break sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung, dan kita masih membahas terkait dengan pelayanan online, pelayanan berbasis online, bagaimana inovasi-inovasi terus diluncurkan oleh khususnya Dinas Dukcapil Kota Palu yang bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kota Palu untuk memudahkan masyarakat dalam hal kepengurusan KTP, kemudian akte, dan lain sebagainya. Baik, Bu Kadis, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat terputus oleh jeda azan maghrib. Kalau kita dengar dari penjelasan Ibu Kadis bagaimana layanan berbasis online yang sudah Ibu luncurkan dari Ibu 2019 berada di Dinas Dukcapil, kemudian itu berlanjut dengan inovasi-inovasi lainnya berjumlah 10 ini yang sudah Ibu jelaskan. Apa kemudian lantas pelayanan secara konvensional ini kemudian ditiadakan atau masih tetap ada pelayanan konvensional, Ibu Kadis? Jadi menyangkut layanan tetap ada. Ya. Jadi tetap kita buka di kantor Dukcapil karena masyarakat kita kan bukan semua masyarakat yang milenial yang mengetahui IT, tidak semua. Jadi kita tetap membuka untuk offline baik di kantor Dukcapil, dan pada saat itu juga baru 4 kecamatan, setelah itu kita buka 8 kecamatan, sampai hari ini kita sudah buka. Namun belum bisa sebagian merekam KTP, belum bisa mencetak KTP dan KIA. Tapi insya Allah nanti bulan Februari insya Allah
itu semua sudah bisa dilakukan. Jadi masyarakat yang sama sekali belum mempunyai HP atau sama sekali tidak mengetahui lah untuk namanya untuk online menggunakan IT, jadi mereka bisa langsung. Oke, jadi masyarakat yang belum melek teknologi apalagi mungkin yang belum memiliki smartphone ya, jadi bisa langsung ke Dinas Dukcapil. Baik, jadi ini menjawab apa ya, kebimbangan dari masyarakat, kegalauan ya. Bagaimana kalau misalnya kami ini yang belum memiliki smartphone, karena kami sulit mengakses layanan yang baru saja Ibu sampaikan, ini secara online. Oke, baik. Ibu Kadis, ini pelayanan konvensional masih dilakukan di Dinas Dukcapil dengan kondisi pandemi 2020. Bagaimana kondisi pelayanan yang terjadi? Apakah konvensional lebih sedikit, kemudian pelayanan online ini kemudian terus tingkatkan? Jadi memang pada saat pandemi kita lebih mengutamakan online. Jadi untuk konvensional kita batasi, namun demikian karena lihat masyarakat kita, dia sangat membutuhkan juga daripada dokumen, kita coba membuka. Tapi membuka dengan jarak mereka tidak masuk lagi di dalam kantor, tapi kita memberikan batas-batasan. Jadi tinggal menunggu pas selesai baru kami berikan. Jadi mereka menunggu di luar ada ruangan yang khusus kita siapkan dan tidak mendekat kepada masyarakat. Mendekat kepada pegawai kami. Baik. Gitu. Perbedaan antara pelayanan online kemudian dengan konvensional, ini apa beda yang signifikan Ibu rasakan? Kalau konvensional itu kan dia bawa berkas lengkap. Jadi kami juga apabila ada berkas, tentu kami menyimpan dulu berkasnya, arsipkan juga berkas tersendiri. Satu, kedua juga kita kembalikan lagi untuk ke scan supaya bisa kembali kita arsipkan secara elektronik. Karena semua itu kita harus tetap menyimpan kepada sistem administrasi untuk pengarsipan elektronik. Tapi kalau dia melalui online itu lebih cepat. Karena langsung masuk, kita langsung masuk ke kearsipan elektronik, jadi lebih cepat prosesnya. Tapi bukan berarti itu menghambat masyarakat, ya tidak. Jadi tetap konvensional masih terus dilakukan ya, dan dilayani oleh Dinas Dukcapil. Malahan Bu, pada tahun 2022 ini sampai bulan Juni itu Dinas Dukcapil keliling 46 kelurahan. Dalam rangka mobile. Jadi kita masuki seluruh kelurahan untuk mobile. Mungkin masyarakat ada yang enggan ke Dukcapil atau ketidaktahuan. Jadi kami melayani. Ini untuk semua urusan? Untuk semua urusan. Baik. Jadi hanya kami mulai Januari tanggal 3 kami sudah turun. Jadi orang mungkin masih istirahat, kami tanggal 3 sudah turun di kelurahan-kelurahan sampai akhir bulan Juni. Untuk semua pelayanan? Semua pelayanan. Hanya bulan puasa 1 bulan saja kita bebas. Baik, luar biasa Ibu Kadis ya. Dan luar biasa, dan jajaran ini bekerja keras untuk memudahkan masyarakat lebih dekat dengan Dinas Dukcapil ya. Baik, saya ke Pak Kepala KUA. Pak Tasdir, ini perbedaan yang Bapak rasakan dengan kehadiran inovasi Lamar Aku ini khususnya ya, karena yang langsung bersentuhan begitu adalah inovasi Lamar Aku ini ya dengan KUA Sekota Palu. Apa perbedaan yang signifikan yang Bapak bisa jelaskan di sini? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa di kantor KUA itu ada berbagai macam pelayanan juga, dan kita juga menggunakan beberapa aplikasi. Yang paling populer itu adalah aplikasi SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Jadi seseorang yang mau mendaftar pernikahan terlebih dahulu mengurus berkasnya secara offline di kelurahan dulu, keterangan untuk menikah, lebih populer dikenal dengan N1. Kemudian setelah itu, setelah semua persyaratan itu, N1 itu dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi KK, akte kelahiran, ijazah terakhir, kemudian kalau misalnya
dia TNI Polri, ada izin atasan. Kemudian kalau misalnya dia statusnya janda atau duda, ada bukti janda atau dudanya. Baik. Apakah itu berupa akta cerai ataupun akta kematian. Ini juga secara online dilakukan oleh kalau KUA pendaftarannya atau online. Pendaftarannya online melalui SIMK. Jadi kalau sudah lengkap semua berkasnya itu tinggal dibuka saja simka.kemenak.co.id. Ya, nanti mendaftar secara online. Setelah itu pendaftarannya itu minimal 10 hari sebelum pelaksanaan. Baik. Pelaksanaan nikah. Jadi ada waktu tenggangnya. Waktu tenggang itulah yang digunakan untuk memeriksa mungkin walinya, atau misalnya ada kelengkapan berkas yang belum lengkap. Kemudian misalnya ada ternyata statusnya istri orang atau suami orang atau bagaimana, itulah digunakan tengah waktu 10 hari 10 hari untuk mengurus masalah-masalah untuk ini pemeriksaan itu. Jadi setelah didaftar secara online, baru secara offline juga kita periksa berkas-berkasnya, keaslian berkas-berkas yang data-data yang didaftar secara online itu. Jangan sampai misalnya ada yang ternyata ada keterangan meninggalnya padahal masih ada istrinya. Itu pada akhirnya nanti bermasalah hukum. Kasihan kami semua teman-teman di KUA biasa dipanggil di Polda. Iya, jadi selain SIMKA ada juga pelayanan online SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Kemudian ada wakaf dan yang lain-lain juga masih ini. Kita juga ada pelayanan pembinaan melalui penyuluh-penyuluh kita yang ada. Ada di kantor KUA itu ada penyuluh yang memang diangkat oleh Kementerian Agama, ada juga penyuluh honorer, ya non PNS istilahnya, penyuluh non PNS yang diseleksi 3 tahun sekali. Kemudian mereka ditugaskan di masing-masing kelurahan. Kalau untuk Kota Palu itu 8 satu kecamatan. Tapi kemarin masih 4, belum ke 8 kecamatan. Jadi masih jumlahnya masih 8 kali 4. Iya, seperti itu. Dan banyak sih pelayanan-pelayanan juga kita yang sekarang ini sudah semua serba kita mudahkan dan tidak dikenakan biaya juga. Seperti Ibu Kadis juga tadi. Pelayanan kita di KUA itu yang dikenakan biaya tinggal menikah di luar kantor dan apa istilahnya menikah di luar kantor dan menikah di kantor di luar jam kerja. Iya, seperti itu. Jadi kalau menikah di kantor di jam kerja itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau menikah di luar jam kantor bagaimana? Di luar jam kerja? Iya. Dikenakan biaya, tetap dikenakan biaya. Sekalipun pelaksanaannya di kantor. Baik. Ini sekali lagi sosialisasi untuk masyarakat. Supaya diketahui oleh semua masyarakat. Betul. Jadi di luar jam kantor dan weekend gitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak mendaftarkan pernikahannya karena alasan ekonomi. Digratiskan. Baik, semua sudah gratis kecuali di luar jam kantor sekali lagi ya. Baik, kita kembali akan bergabung bersama Bapak Dr. Slamet Riyadi, Pak Dokter. Iya, Pak Dokter, kalau melihat kondisi kalau melihat kondisi masyarakat kita yang masih ada yang belum melek teknologi, kemudian masih ada kita temukan yang belum menggunakan smartphone, ini bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira memang itu tantangan ya yang kita harus hadapi nantinya ya, terutama di antara tuntutan juga yang harus mengembangkan digital government tadi itu. Nah, oleh karena itu tadi seperti yang saya jelaskan, yang saya sampaikan bahwa ya kita harus tetap memadukan dulu itu antara pelayanan yang bersifat online dengan offline ya. Karena itu memang persoalannya itu tadi bahwa ya banyak sekali masyarakat kita masih melek teknologi ya, banyak yang belum menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Nah, hal lainnya kalau menurut saya yang penting juga adalah standar-standar operasional prosedur pelayanan itu juga perlu dipublish ya. Perlu dipublish sehingga masyarakat juga memahami itu ya.
Ya, ada kecenderungan kan sekarang dalam perspektif pelayanan publik itu SOP itu hanya orang-orang yang memberikan layanan saja yang memahami itu. Baik. Padahal SOP itu atau standar operasional pelayanan itu harus dipublish itu. Sehingga semua masyarakat paham itu bagaimana mekanisme dan prosedurnya ya. Baik. Ini yang saya kira yang paling utama itu yang paling penting ya. Jadi poinnya kalau menurut saya tetap dipadukan antara online dan offline itu. Tadi saya kira Ibu Kadis sudah menyampaikan itu ya, bahwa tetap akan dilakukan secara bersamaan itu ya, antara pelayanan yang bersifat online dengan offline itu. Ya. Baik, Pak Slamet, saya ke Ibu Kadis lagi. Ibu Kadis, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Slamet Riyadi baru saja, sebaiknya SOP, standar operasional pelayanan ini juga harus dipublish untuk kemudian diketahui, disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat luas juga tahu. Apa yang bisa Ibu jelaskan? Apakah selama ini Dinas Dukcapil sudah melakukan ini atau memang masih belum dilakukan, Bu? Jadi kalau untuk standar operasional SOP itu sebenarnya kita sudah publish. Iya. Mungkin masih sangat-sangat terbatas. Ya. Karena memang memerlukan, karena setiap pelayanan itu ada berapa item. Jadi dari 23 item itu tentu masing-masing punya standar pelayanan. Ya. Tapi kita mencoba melalui Instagram kami, kebetulan saya juga bawa admin kami. Ya. Itu tetap mempublish kami melalui Instagram maupun Facebook. Dan kita juga kerjasama dengan Kominfo untuk setiap ada sosialisasi mereka, kita coba ikutkan. Memang itu kami juga rasakan. Pasti banyak masyarakat sudah datang belum mengetahui. Jadi itu kita coba memampangkan selalu di kantor nomor daripada para pejabat itu. Karena para pejabat itu apabila dihubungi, maka persyaratan itulah yang duluan keluar. Jadi itu dulu yang dia sampaikan, pelayanan-pelayanan apa dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi memang itu yang kami juga sadari hal itu. Tapi melalui kesempatan ini, kalau memang perlu daripada masyarakat untuk mengetahui, misalnya mengurus KK, mengurus pindah, mengurus perceraian, karena kami juga menangani akte perceraian untuk non-muslim. Pencatatan perkawinan untuk non-muslim kami juga lakukan. Jadi itu juga perlu kami sosialisasikan. Tapi kami juga di kantor itu semua kita cantumkan. Jadi di kantor itu seluruh SOP itu kita cantumkan. Dan besar-besar di dalam kantor untuk masyarakat supaya mengetahui apabila mereka masuk. Dan ini juga dipublish di media sosial. Di media sosial. Dinas Dukcapil Kota Palu ya. Dukcapil Kota Palu. Oke. Bu, kalau kita melihat perbedaan antara pelayanan secara online dan offline dalam hal ini konvensional, waktu yang dibutuhkan ini lebih panjang online atau lebih panjang konvensional begitu prosedurnya? Jadi kalau daripada online biasanya lebih panjang online, karena ada yang dia setelah kami meminta persyaratannya diberikan, misalnya dia ingin mengurus ini, langsung berikan persyaratannya, mereka kan masih lama lagi berurusan. Tapi kalau yang datang langsung offline itu dia langsung penuhi, mana kita langsung wawancara. Mungkin ada yang tidak bisa terpenuhi, dia langsung mengisi formulir, langsung menandatangani SPTJM, langsung selesai. Lebih cepat sebenarnya offline. Jadi lebih cepat offline gitu ya. Daripada online. Tapi kalau online langsung dia baca prosedurnya, bisa dia ketahui lebih cepat, cepat juga. Namun interaksi secara face to face online ini lebih terbatas ya, lebih berkurang gitu ya. Oke, baik, apalagi kita masih di tengah pandemi COVID-19. Semoga saja varian baru ini tidak masuk di Kota Palu, di Sulawesi Tengah ya, Pak Kepala ya. Insyaallah. Baik, nah kalau saya tertarik dengan inovasi Lamar Aku ini adalah singkatan dari layanan mobile pernikahan kerjasama Dukcapil Kota Palu dan KUA Sekota Palu. Ini kalau boleh dijelaskan secara singkat Bu Kadis, dan prosedurnya itu seperti apa?
terkait dengan lamar aku ini? Jadi lamar aku ini prosedur untuk mendapatkan KK dan KTP dengan lamar aku ini memang kami awalnya ini adalah melihat daripada terus terang membuat lamar aku ini karena kita lihat banyaknya KK KTP. Ya. Ada orang yang anaknya sudah kawin tapi masih mengikut kepada orang tuanya, kartu keluarganya. Jadi dia belum punya KK sendiri. Ya. Di satu sisi begitu juga suami. Jadi belum. Jadi dengan melihat usia itu bagaimana caranya kita menangkap? Baik. Menangkap daripada orang yang sudah kawin. Baik. Bu Kadis, kita tahan dulu penjelasan Bu Kadis. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa dulu. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Anda kembali bisa mencoba di line telepon yang tertera di layar televisi Anda, pemirsa. Dua line telepon Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog interaktif. Namun setelah mendengarkan penjelasan Ibu Kadis, kita masih akan lanjut dengan penjelasan Ibu Kadis lebih detail lagi terkait dengan inovasi-inovasi ini, khususnya lamar aku. Kita jeda sejenak, pemirsa. Usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung. Malam hari ini kita mengangkat topik pelayanan online. Ada 10 macam inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Palu khususnya. Dan baru-baru ini yang lagi tren dan happening adalah inovasi lamar aku. Kita sebelum membahas soal inovasi ini, kita lanjutkan dulu penjelasan dari Ibu Kadis terkait dengan pengurusan secara online dan konvensional tadi. Jadi menyangkut lamar aku yang kami lanjutkan tadi bahwa adanya PKS dengan KUA, jadi kami membuat grup. Iya. Karena kita membutuhkan juga arsip daripada masyarakat yang akan menikah. Jadi kita ada membuat grup mulai dari Kandepak, semua kami pejabat yang menangani, serta setelah itu ada grup masing-masing KUA beserta staf kami. Jadi stafnya KUA bersama KUA apabila akan nikah, jadi dia akan mengirimkan kepada kami itu kartu keluarga suami istri, maksudnya orang tua calon mempelai, dan KTP-nya, fotokopi KTP serta alamat yang akan ditempati dari calon pengantin. Itu yang perlu. Ya, setelah itu ada nomor buku nikah yang akan dia berikan kepada kami. Setelah dia berikan kepada buku nikah, pada hari H pernikahan baru kami mencetak. Baik. Jadi kalau kami ini mencetak tidak mengenal hari libur. Baik. Jadi kalau seperti KUA, kalau hari libur pergi ke rumah masyarakat masih dikenakan biaya. Kalau Dukcapil tetap pergi dengan semuanya adalah gratis. Baik, kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas. Jadi mudah-mudahan Sabtu tetap Minggu bekerja. tetap kerja. Oke, baik, untuk mencetak atau print out KTP dan KK yang sudah ada. 3 kartu keluarga, 2 KTP. Baik, luar biasa. Pemirsa, Anda kembali kami undang untuk bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di 0451452414 atau di 081390762685. Line telepon ini dapat Anda gunakan untuk berinteraksi bersama narasumber yang sudah hadir secara offline di Studio 1 TVRI dan juga secara virtual by Zoom. Ada pengamat kebijakan publik Bapak Slamet Riyadi Cante. Saya ke Pak Kepala KUA, Pak Tasdir, ini kehadiran inovasi lamar aku ini memudahkan kerja KUA atau malah kemudian menambah pekerjaan KUA? Silakan dijawab, jadi, Pak Tasdir. Seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, ini adalah program inovasi yang diawali dengan MOU, dilanjutkan dengan kerjasama. Ya, kita sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, saya kira tidak ada masalah
Iya, sekalipun sebelumnya KUA tidak perlu mengirim ke Dukcapil sebelumnya. Setelah ada program ini kita harus mengirim. Jadi kita di KUA tidak merasa terbebani karena memang itu pekerjaan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita tidak merasa terbebani. Jadi hanya itu yang dilakukan oleh KUA ya, Iya. mengirim data itu tadi. Iya, mengirim data. Oke. Tapi sebelum dikirim data kan harus lengkap semua di KUA. Iya. Jadi pemeriksaan awalnya sebenarnya di KUA. Di KUA. Iya, pada saat mereka mendaftarkan untuk melaksanakan pernikahan, kita sudah periksa awal di situ. Iya. Insya Allah kalau kita sudah lolos verifikasi, saya kira begitu dilanjutkan ke Dukcapil tidak ada lagi masalah di Dukcapil. Jadi mempermudah tugas Iya. Dukcapil juga Mempermudah ya, tugas KUA Dukcapil, ya. iya. Oke, baik. Namun memang Iya. sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Iya, atau menjadi rutinitas pekerjaan. dari Ya, jadi, KUA sendiri. iya. Kita juga di KUA Penghulu itu tidak ada liburnya. Sabtu Minggu bahkan tengah malam ada yang subuh. Saya pernah menikahkan di daerah Tondo itu dengan Masjid Raya. Iya. Selesai salat subuh langsung Masya Allah. menikah. Jadi jam 4 sudah berangkat di rumah. Dan sholat Kami di masjid itu ya, bagi Pak kita orang Kawal. Kementerian Agama pekerjaan adalah ibadah. Baik. Iya, jalan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah berkah dunia. Amin, amin, amin. Baik. Saya ke Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi, ini pelayanan Go Digital atau online. Sebenarnya kapan waktu yang betul-betul diterapkan secara menyeluruh? Kalau untuk Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya, jika Anda melihat bagaimana kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada di provinsi ini dan khususnya di Kota Palu. Adalah salah satu tuntutan yang mutlak harus direspon ini. Apalagi sekarang kita memasuki yang disebut dengan era revolusi industri 4.0 ya. Nah, salah satu memang persyaratan yang harus lebih dikembangkan di situ adalah bagaimana pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira dengan pelayanan publik yang berbasis online ini seharusnya itu lebih memudahkan masyarakat itu. Ya. Idealnya seperti itu. Ya. Yang kedua adalah mengurangi tingkat interaksi antara masyarakat yang penerima layanan dan pemberi layanan. Nah, apa hal yang paling utama di situ? Dengan interaksi yang terlalu banyak, ya bisa saja muncul hal-hal yang tidak inginkan. Misalnya, antara lain misalnya ada pembayaran-pembayaran yang di luar dengan ketentuan. Iya. Nah, itu juga memang problem kalau selalu berinteraksi antara pemberi layanan dengan penerima layanan itu. Tapi kalau menggunakan online, ya saya kira. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling utama juga adalah bagaimana menyederhanakan itu persyaratan-persyaratan yang ada. Tadi Ibu Kadis sampaikan bahwa sebenarnya lebih agak sulit dengan online daripada offline ya. Seharusnya itu justru online itu lebih mempercepat proses pelayanan itu dibanding dengan offline. Itu idealnya, itu filosofinya sebenarnya itu. Baik. Ya. Nah, kalau dikatakan kapan waktunya, ya sekarang ini memang sudah harusnya secara bertahap harus dilakukan. Iya. Meskipun memang ya masyarakat itu, karena kita tidak bisa juga menunggu masyarakat bahwa kapan mereka punya kemampuan untuk mengakses segala proses pelayanan itu dengan menggunakan aplikasi online itu ya. Jadi mulai tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk sementara memang harus dipadukan dulu antara online dan offline. Sambil ya membenahi sistem yang ada. Terutama tadi itu jaringan dan lain-lain sebagainya. Kemampuan masyarakat, SDM juga pemberi layanan harus lebih diperkuat itu ya. Jadi konkretnya kalau menurut Pak Dokter, apa yang harus dilakukan dengan cepat oleh Dinas Dukcapil khususnya dan Kota Palu secara menyeluruh? Ya, antara lain tadi itu yang memang yang saya rasakan juga itu adalah sosialisasi ketika kelurahan itu. Bagaimana memanfaatkan aplikasi program Lamarku antara lain itu terhadap masyarakat itu, karena ya banyak juga masyarakat terus terang saja belum paham itu ya. Saya sebagai akademisi baru dengarkan lagi ini ya, istilah-istilah seperti ini ya. Baik, baru 4 hari lalu di launching Pak Dokter. Ya, tetapi kan ada 10 inovasi sebelumnya yang sudah dilakukan maksud saya itu.
yang lain-lainnya itu yang sudah harus dimasifkan sosialisasinya dulu ke level publik itu. Ya, ke level masyarakat. Baik. Ya, di tingkat kelurahan khususnya. Baik. Kan itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Slamet Riyadi. Ya. Saya ke Ibu Kadis untuk meminta closing statement. Namun juga saya ingin Ibu Kadis menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Dr. Slamet Riyadi terkait dengan pelayanan online yang harusnya mempermudah, mempercepat begitu layanan terhadap masyarakat, tapi kok malah panjang begitu Ibu Kadis. Silakan Bu Kadis menanggapi ini. Menyangkut memang masa pelayanan untuk online sebenarnya memang lebih cepat. Hal itu apabila yang diurus itu yang lancar-lancar saja. Oke. Karena memang menyangkut daripada pelayanan administrasi kependudukan itu ada hal-hal yang perlu kita face to face. Ya. Karena ada hal-hal yang perlu. Itu yang kita kalau mereka lewat online itu yang agak sulit, yang agak lebih ribet. Karena kita meminta lagi penjelasan-penjelasan lebih lama. Tapi kalau cuma mengurus kartu keluarga, KTP, tambah anak, tambah Akte ini, dan lain wah itu sebagainya. lebih cepat. Karena apa? Dan mudah ya? Lebih mudah. Karena dia masuknya, kita langsung kirim, langsung kasih masuk emailnya. Tidak perlu lagi ke sama kami karena mereka langsung membuka dengan emailnya atau kami kirim lewat PDF. Baik. Jadi memerlukan hanya mungkin kurang lebih 5 menit, 10 menit selesai. Oke, lalu itu. untuk masyarakat dapat mengetahui informasi terkait Nah. dengan inovasi ini, masyarakat harus kemana, Bu Kadis? Itu Tanpa juga perlu ke dinas gitu. ya. Ini juga memang terima kasih banyak nih sangat sarannya. Jadi melalui TVRI ini juga kami juga sampaikan, kami juga punya website daripada Dukcapil. Itu juga bisa dilihat daripada itu. Kami juga berupaya lagi kemudian untuk menyampaikan atau brosur-brosur yang kami siapkan untuk di setiap kelurahan supaya lebih memudahkan untuk diketahui masyarakat daripada layanan yang ada. Ini terima kasih banyak sekali sarannya karena apa? Memang benar sekali itu yang masih sangat-sangat terbatas buat kami. Baik, jadi Kami untuk juga seluruh sadari. informasi yang masyarakat ingin ketahui dari Dukcapil Kota Palu, Anda bisa langsung ke website capil.palukota.go.id. Kita ke Pak Tasdir. Pak Tasdir, singkat saja yang ingin Anda katakan di akhir acara kita malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, sesuai dengan pada umumnya, bahwa bagi yang melaksanakan pernikahan, daftarkan pernikahan Anda di kantor urusan agama, di kantor KUA. Karena pernikahan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama tidak memiliki kekuatan hukum. Baik. Apalagi sekarang ini buku nikah itu sangat dibutuhkan dalam pengurusan segala administrasi kependudukan. Ya, kalau tidak ada buku nikah, orang menikah tidak ada buku nikah. Oleh sebab itu daftarkan pernikahan Anda melalui kantor urusan agama. Sepanjang berkasnya, persyaratannya lengkap, insya Allah akan diberi pelayanan yang sebaik mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ada kami tambah sedikit untuk Ya, silakan Ibu Kadis singkat Jadi saja. kami ada tambahkan sedikit bagi masyarakat yang sudah berdomisili di Kota Palu kurang lebih 1 tahun, kiranya segera pindah saja ke Kota Palu supaya untuk pindah ke Kota Palu nanti Dukcapil yang mengurus urusan pindah dari daerah asal. Oke, Itu baik. semua gratis. Kami bisa lewat kecamatan atau lewat Dukcapil atau lewat webnya atau lewat online-nya kami siap untuk melayani. Baik, terima kasih informasinya Bu Kadis. Sepertinya setelah ini saya akan berhubungan langsung dengan Ibu Kadis meminta nomor WhatsApp. Kami menunggu Bu. Baik Ibu Kadis, terima kasih. Pak Kepala Kantor Kawat, terima kasih luar biasa diskusi kita malam hari ini, dan juga Bapak Dr. Slamet Riyadi Cantai, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Bu. Kasih. Baik, dan pemirsa, penerapan layanan Go Digital ini atau layanan secara online memang diharapkan dapat mempermudah, mempercepat kerja-kerja dari pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Dukcapil untuk masyarakat menerima dokumen-dokumen penting ini. Namun demikian tetap masyarakat akan dilayani secara profesional, ya, secara konvensional pun Anda masih bisa langsung ke kantor atau ke Dinas Dukcapil di Kota Palu. Dan akhirnya saya Nita Aswin, kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung Bilang Lainnya. Sampai jumpa.